kemudian Satrika Nur Utami SPI, dan Bapak Mintarto Ariwibowo SPI selaku narasumber, serta yang kami hormati Bapak Ibu pembudidaya ikan di Kabupaten Batang beserta sosialisasi pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya Bapak dan Ibu dapat hadir dalam acara sosialisasi budidaya ikan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perikanan budidaya kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, subkegiatan pengembangan kapasitas budidaya ikan kecil. Sumber anggaran APBD Kabupaten Batang tahun anggaran tahun 2024. Hari kemarin ngobrol dengan Bu Kapi, ternyata tema yang diminta itu cukup berat, Pak. Misalnya kayak tadi pada awal slide, ada yang masih ingat Pak awal slide? Jadi peran penyuluh perikanan dalam peningkatan produksi budidaya ikan di Kabupaten Batang. Wah, saya pas mau nyusun ini, berat ya Pak, ini berat nih kocok-kocok. Kami ada bersembilan Pak, ada 9 penyuluh. Dari Bapak dan Ibu semua pasti sudah tahu ya penyuluhnya ya. Karena yang nganter undangan kemarin siapa? Sinten Bapak? Saya tanya dulu, Ibu siapa yang kemarin mengantar undangan Bu? Pak. Mas Azmi, berarti sudah kenal dengan Mas Azmi. Beliaunya ada di belakang. Saya sampling lagi. Keterbatasan personil Bu. Jadi kami tidak bisa seperti penyuluh pertanian 2 desa 1 penyuluh, belum bisa. Karena personil kami di kabupaten juga tidak banyak, cuma ada 9 yang aktif ya, 9 penyuluh. Nah, sebenarnya kegiatan penyuluhan itu kalau saya baca sejarahnya itu sudah dari zaman Belanda, Pak. Menangin aku buat Pak Kado saya belum menangi Pak. Harapan kita semua yang ada di stakeholder perikanan, kelompok itu bisa berkembang. Indikatornya apa Bapak dan Ibu? Kelompok itu sebagai sarana belajar loh Bapak dan Ibu. Misalnya, contohnya begini, dalam satu kelompok ada yang pemula, ada yang sudah senior nih, pembudidaya pemula dan senior. Biasanya si pemula ini kan belum tahu banyak ya, dia belum tahu cara tebar ikan misalnya. Yang sudah senior tuh kasih tahu, Pak, menurut saya ya kalau tebar Pak lele itu jangan pas awan-awan banget panas, usahakan pada suhu terendah. Nah informasi seperti itu saling tukar, nah itu saling belajar. Nah, satu itu fungsi kelompok, sehingga kemandirian kelompok ini menjadi satu indikator Bapak dan Ibu. Kita berharap kelompok ini sudah bisa mengakses, membuat suatu sistem pengelolaan sendiri, misalnya kalau jual itu 1 pintu misalnya. Bapak Ibu SPI dari Jogja ini, alhamdulillah jauh-jauh dari Jogja sudah sampai ke Batang dan beliau baru pertama menginjakan kakinya di kota Batang ini. Jadi tadi langsung ke dinas dan nanti tadi bareng-bareng dengan saya. Yang kami hormati mungkin dari jajaran teman-teman Balai Pendidikan, yang kami hormati teman-teman penyuluh, teman-teman penyuluh ya Pak, karena kalau saya juga di lapangan banyak berhubungan dengan teman-teman penyuluh perikanan, terutama dulu di Klaten, kemudian nanti ke depan saya akan di Sleman Yogyakarta. Dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu pembudidaya marilah sebelum acara di Google atau apa, silakan. Ini bahkan di Kedongowo sekarang lagi nyobain ikannya mati luar biasa banyak. Moga saya dicek ini sangat luar biasa banyak. Jadi cari kapung itu matinya sangat besar. Akuarium itu pernah mati Pak, itu kalau jenengan tidak jalan di atasnya itu nggak tenggelam sama sekali. Karena memang kapasitasnya amat luar biasa. Ketebalannya yang mati terapung itu jenengan tidak di jalan, untuk jalan bisa saat itu banyak. Berlapis-lapis itu Pak. Kita budidaya sangat intensif. Jadi segala potensi tentang teknologi itu kita maksimalkan. Terutama
injeksi oksigen ini harus juga pakai kincir, ada injektor, ada blower, itu kita maksimalkan. Jadi itu aku gambaran, jadi mudah-mudahan jenengan semangat. Kemudian setelah bubarnya kalau tidak salah tahun 2021 Pak yang di Jakarta, ada 21 saya tahun 2018 karena sudah ada tanda-tanda tidak bagus, saya mendirikan PT Tilapia Farm Indonesia. Genetika apa gitu ya Pak, jadi genetik itu ya keturunan lah intinya begitu, yang bagus mana. Nah ini cuma saya kasih gambaran singkat, jenengan yang perlu tahu itu kalau kita di Aqua Farm ini nilai hitam itu bukan beda apanya, tapi kualitasnya beda jauh sebetulnya. Jadi itu yang jenengan juga perlu tahu supaya jenengan bisa memilih. Nilai merah itu cenderung lebar, terutama ya merah Singapura ya Pak. Sekarang kualitasnya terlalu banyak soalnya. Sama dulu nilai merah ini cenderung lebar. Kemudian nilai merah cenderung jinak, tapi nafsu makannya jelek. Nafsu makannya tidak sebesar nilai hitam. Kalau nilai hitam ini nafsu makannya sebetulnya luar biasa, sangat besar. Tapi dia punya karakteristik pemalu, kayak saya pemalu. Jadi walaupun nafsunya besar, tapi makannya ya naik cepat gitu loh, langsung tegang. Nah itu hal-hal yang sebetulnya sangat perlu kita ketahui supaya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para narasumber, moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kegiatan berbudidaya ikan bagi ibu dan bapak sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap syukur dan membaca